Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanto Mandar. Saya dari kelas 4 MB4 dan saya sebagai mahasiswa akan mempresentasikan hasil dari bacaan saya mengenai 3 topik, yaitu persiapan untuk bernegosiasi, persiapan pengusahaan masalah negosiasi, langkah-langkah strategis persiapan negosiasi. Jadi pertama-tama, sebelum memulai presentasi ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga masih bisa untuk mempresentasikan tugas atau apa yang diberikan oleh dosen-dosen kepada kita. Oke. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana mengenai 3 topik tersebut. Persiapan untuk bernegosiasi. Jadi kita untuk bernegosiasi itu harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana cara berretorika untuk menarik perhatian pelanggan. Mungkin kita menawarkan konsep kepada mereka, baik itu konsep mengenai apa yang kita negosiasikan kepada mereka, pelanggan, atau rekan kerja. Maka di situ kita harus memperhatikan sikap berretorika kita. Sebagaimana kita sebagai orang yang bernegosiasi, maka kita harus memperhatikan hal tersebut. Ya, kenapa? Karena mungkin hal tersebut adalah sebuah penilaian dari pelanggan atau rekan kerja kita. Maka di situ mereka akan memperhatikan gerak-gerik kita, sikap kita dalam berretorika atau dalam berbicara. Jadi kita harus mempersiapkan keinginan kita sendiri, ketahui keinginan orang lain, supaya di situ tidak terjadi mungkin miskomunikasi antara pokok yang dibahas atau problem yang ditawarkan atau negosiasikan. Jadi sebuah negosiasi bukanlah membicarakan siapa yang menang maupun siapa yang kalah. Negosiasi adalah berkompromi terhadap satu atau beberapa kesempatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Jadi langkah-langkah yang harus kita persiapkan sebelum melakukan proses negosiasi itu ada 4. Seperti yang kita bilang tadi. 1. Ketahui keinginan kita sendiri. Contohnya, apa tujuan kita? Tingkat harga seperti apa yang kita mau? Dan lain sebagainya. Jadi kedua, yang seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya ketahui keinginan orang lain. Apabila kita tidak mengetahui keinginan orang lain, terus kita menegosiasikan konsep kita, tetapi tidak seperti apa yang mereka inginkan. Contohnya, mereka mau harga seperti apa? Bagaimana? Cara bayaran, garansi apa? 3. Lakukan penawaran dan lakukan kesepakatan. Ya, lakukan penawaran dan kesepakatan bagaimana? Jadi kita menawarkan produk kepada mereka, negosiasikan produk kita kepada mereka. Ya, kita harus mempersiapkan harga yang dimana yang menurut mereka itu sesuai dengan keinginan mereka, dengan produk kita.
harga harus sesuai dengan produk. Kalau tidak sesuai dengan produk, maka problem yang kita negosiasikan nanti kepada orang tersebut, dia akan mempertimbangkan itu ketika kita tidak mempertimbangkan terlebih dahulu. Makanya kita harus membuat 2 planning, yaitu planning A dengan planning B untuk melakukan penawaran tersebut dan kesepakatan tersebut. Apabila kita lakukan kesepakatan kepada mereka ketika kita tidak merencanakan hal tersebut terlebih dahulu, ya, maka di situ kita akan blunder. Kenapa? Karena penawaran dilakukan terlebih dahulu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sedangkan sudah dilakukan kesepakatan. Maka di situ kita akan blunderisasi dalam bernegosiasi. Jadi lanjut kepada nomor 4. Bagaimana jika tidak sepakat? Ini adalah problem yang sangat disayangkan ketika negosiasi kita tidak disepakati oleh pelanggan atau yang kita negosiasikan kepada orang tersebut. Jadi salah satu sebab yang membuat negosiasi kita tidak disepakati itu karena kita kurang mengetahui apa keinginan kita maupun orang lain. Maka evaluasilah dan kemudian lakukan penawaran lagi. Penawaran lagi dan lagi. Evaluasi maksimum hingga 3 kali. Jika tetap tidak deal, carilah orang lain. Karena kenapa? Ketika kita sudah melakukan evaluasi atau penawaran berulang-ulang kali, sebanyak 3 kali atau 4 kali, maka kita bisa melihat situasi dari orang tersebut. Orang tersebut sudah tidak mau lagi untuk membeli produk kita yang kita negosiasikan kepada mereka atau lobby kepada mereka. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai topik nomor 1, persiapan untuk bernegosiasi. Jadi kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu persiapan penguasaan masalah negosiasi. Jadi seperti saya bilang tadi, kita lanjut ke langkah kedua atau topik kedua, yaitu persiapan penguasaan masalah negosiasi. Jadi di mana ketika kita mempersiapkan penguasaan masalah negosiasi, kenapa dibilang begitu? Sebelum kita bernegosiasi kepada orang tersebut atau target kita untuk menegosiasikan produk kita, jadi kita harus perlu mempersiapkan penguasaan masalah negosiasi tersebut. Ya, kenapa? Untuk mempersiapkan penguasaan masalah negosiasi, ya supaya kepercayaan dari pelanggan tersebut atau orang target kita tersebut itu dalam untuk membeli produk kita yang kita negosiasikan tadi. Jadi di sini adalah langkah-langkah negosiasi dalam bisnis atau persiapan penguasaan masalah dalam negosiasi. Jadi ketika mengelola bisnis pasti akan ada masalah. Anda perlu bernegosiasi dengan rekan bisnis Anda. Misalnya saja penawaran Anda ke klien disetujui, tetapi ada yang perlu didiskusikan dulu sebelum benar-benar sepakat. Nah, diskusi ini biasanya berupa negosiasi. Jadi, bisa dikatakan negosiasi itu adalah bentuk proses diskusi antar beberapa pihak agar bisa mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan agar tidak terjadi perselisihan. Terkadang negosiasi
tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu saja. Mungkin bisa memerlukan 3 hari, 2 hari, 1 hari, atau 3 kali berdiskusi, 4 kali berdiskusi, sehingga kesepakatan tersebut itu bisa disepakati bersama-sama dalam bernegosiasi, gitu, dalam bisnis. Jadi dalam hal ini kita harus persiapan sebelum negosiasi dilakukan. Maka salah satu pihak harus menentukan tempat dan waktu untuk negosiasi. Tetapi penentu ini tidak bisa sepihak, harus dikomunikasikan ke pihak yang lain dan diajak negosiasi apakah cocok dengan tempat dan waktunya. Karena negosiasi ini butuh situasi yang kondusif, nyaman, bisa fokus yang bernegosiasi, pokoknya ruang yang khususnya untuk didiskusikan, gitu. Jadi langkah kedua, bagaimana kita mempersiapkan pengusahaan masalah di diskusi itu. Jadi kita sebelum menawarkan produk, kita diskusi dulu untuk bagaimana kita menawarkan produk tersebut, berretorika nanti di sana untuk menawarkan produk. Ya makanya kita diskusi. Ya mungkin diskusi mengenai bagaimana kita menawarkan produk kita kepada pelanggan tersebut atau orang yang kita akan target, begitu. Terus ketiga, bagaimana kita mempersiapkan pengusahaan masalah negosiasi? Ya, kita harus sebelum bernegosiasi, kita harus klarifikasi tujuan kita. Terus win-win solution, kita harus mempersiapkan sebelum kita datang ke target kita tersebut atau orang yang akan kita negosiasikan produk kita. Jadi makanya persiapan penguasaan masalah negosiasi itu tergantung dari diri kita sendiri. Sebatas mana kita menguasai materi atau sebatas mana kemampuan kita sebelum menawarkan produk kita kepada pelanggan-pelanggan tersebut, maka kita harus mempersiapkan pengusahaan masalah negosiasi. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Yaitu saat tadi kita bilang, tujuan kita harus jelas. Terus penguasaan materi atau soft skill yang kita akan tawarkan, soft skill dalam berkomunikasi yang kita akan negosiasikan itu harus lebih matang. Terus mental kita, sikap kita dalam berretorika itu harus bagus, harus mantap, matang, gitu. Nah, mungkin itu saja untuk materi kedua. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi ketiga. Tunggu, saya akan materi ketiga itu adalah jadi kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu langkah-langkah strategis persiapan negosiasi. Jadi langkah-langkah tersebut dalam mempersiapkan negosiasi, kita harus mempunyai yang namanya strategis persiapan negosiasi. Langkah pertama yang kita butuhkan itu adalah mengenali masalah atau mengenali problematika yang ada. Jadi masalah adalah situasi yang mempengaruhi dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan berbeda. Untuk persiapan strategi dalam negosiasi di dunia nyata, tanyakan pertanyaan di bawah. Di dunia nyata, maka kita perlu mempertanyakan, apa masalah yang Anda hadapi? Apakah ada lebih dari dua pihak yang terlibat? Jadi
kita harus mengenal problem-problem dari langkah-langkah mengenali masalah. Misalnya, problem apa yang kita hadapi? Terus, apa ada lebih dari dua pihak yang terlibat? Misalnya, apakah cuma kita yang bermasalah? Atau konsumen yang bermasalah? Atau orang yang kita target itu juga ada masalah? Makanya, kita memperhatikan problem tersebut. Apabila kita ada masalah dalam bernegosiasi nanti, itu akan menjadi blundernisasi. Karena kita memikirkan problem lain dibandingkan problem yang kita akan target. Maka dari itu, kita harus memperhatikan langkah-langkah strategis persiapan negosiasi. Misalnya, mengenali masalah tersebut. Apakah problem yang kita akan bawa ke orang tersebut untuk bernegosiasi? Terus, apa dampak nanti ketika negosiasi kita ditolak oleh target kita tersebut? Dan kalau ditolak, bagaimana cara untuk menyelesaikan problem tersebut? Dengan cara rasional atau dengan cara sains mungkin? Atau kontemporer? Terus, kedua, memutuskan untuk bernegosiasi. Jadi, kita langkah kedua itu sebelum memutuskan untuk bernegosiasi, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah situasi yang kita hadapi memang diperlukan negosiasi atau tidak. Apabila kita memerlukan, maka kita harus mempersiapkan pro dan kontra lagi untuk memutuskan negosiasi dalam hal ini. Dan apakah ada alternatif untuk negosiasi? Maka dari itu, pikirkan tentang masalah yang kita identifikasi sebelum diskusi alternatif untuk negosiasi. Maka, apakah situasi ini memerlukan tindakan hukum? Apakah situasi ini membutuhkan mediasi? Maka, memutuskan untuk bernegosiasi itu, kita harus mempertimbangkan lebih baik, lebih matang lagi sebelum kita memutuskan untuk bernegosiasi. Oke, langkah ketiga sekarang, menganalisis kebutuhan. Ini adalah hal yang paling urgent dalam strategis persiapan negosiasi. Jadi kita harus mempersiapkan strategis dalam negosiasi. Ini menganalisis kebutuhan. Penting untuk memprioritaskan kebutuhan di kedua sisi secara adil dari perspektif Anda, perspektif kita. Perlu memperhatikan kebutuhan materi negosiasi. Jadi itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai 3 topik ini. Persiapan untuk bernegosiasi, persiapan pengusahaan masalah negosiasi, langkah-langkah strategis persiapan negosiasi. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan mengenai 3 topik ini. Mungkin hanya sedikit penguasaan dari materi tersebut dari saya.
kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu sepenuhnya dari kita manusia dan kebenaran itu hanya milik Tuhan. Jadi manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan mengenai 3 topik itu tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf juga. Dan terima kasih benar sudah memberikan saya tugas, dan akhirnya saya niat untuk belajar dan menguasai materi tersebut, dan saya mendapatkan sedikit pengalaman atau sedikit pembelajaran mengenai tugas yang benar berikan. Terima kasih benar. Sejak 2 hari tadi saya belajar dan menguasai materi, dan alhamdulillah saya kuasai sedikit walaupun hanya sebagian, tapi itu adalah usaha saya sendiri. Terima kasih, demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.